Lama banget ya nggak update nih. Jadi kayaknya kita mulai lagi. Kita mulai dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Paranoid, terus fobia ya, gangguan kecemasan dan macam-macam varian kecemasan, panik maupun hal-hal yang membuat mental kita terganggu. Disorder atau gangguan kecemasan sebenarnya tanda dan gejala anxiety. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Oke, kita ketemu lagi di channel Akmaliansyah Official. Kayaknya udah lama banget ya nggak update nih. Jadi kayaknya kita mulai lagi nih ya. Sekarang kita mulai dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Duh, beneran deh, kayak udah lama banget ya gue nggak update gitu loh video-video tentang psikologi, hobi maupun edukasi. Oke, langsung aja deh kita bikin ya. Materi hari ini tentang definisi anxiety disorder atau bisa dikatakan gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini banyak ya. Gangguan kecemasan itu berupa paranoid, terus fobia ya, gangguan kecemasan maupun kecemasan itu berbeda gitu. Karena kalau sudah masuk ke hal-hal yang kondisi normal tapi kalian masih merasa cemas, itu adalah gangguan kecemasan. Tapi berbeda dengan kalau ada objeknya. Nah, ada something ya, ada sesuatu, nah itu baru kecemasan yang memang kita anggap normal gitu. Nah, gangguan kecemasan ini yang kecemasan yang berlebihan gitu. Oke, langsung aja ya. Simak videonya. Kita akan mulai dengan macam-macam varian kecemasan, panik maupun hal-hal yang membuat mental kita terganggu. Definisi anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Apa kalian tahu? Nah, biasa kita sebut gangguan kecemasan. Memiliki rasa cemas adalah hal yang amat wajar. Namun, jika terlalu sering dan merasa cemas secara berlebihan dan tanpa ada alasan yang kuat, kamu mungkin memiliki gangguan kecemasan atau dikenal juga sebagai anxiety disorder. Tentu saja, cemas dan gangguan kecemasan adalah dua kondisi yang berbeda. Jika mengalami gangguan kecemasan, kamu akan merasa mudah khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika sedang dalam situasi normal. Nah, pada tingkatan yang sudah tergolong parah, anxiety disorder atau gangguan ansietas juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dari orang yang mengalaminya. Nah, ini jenis-jenis anxiety disorder. Ada berbagai jenis anxiety disorder, yaitu agorafobia. Kamu mengidap agorafobia jika memiliki perasaan takut dan sering menghindari tempat atau situasi yang menyebabkan kamu merasa panik, terjebak, tidak bisa minta tolong, dan merasa malu. Gangguan kecemasan karena medis. Ternyata, gangguan kecemasan mungkin saja terjadi karena kondisi medis tertentu. Artinya, perasaan cemas dan panik secara berlebihan bisa muncul karena adanya masalah pada kondisi fisik kamu. Generalis anxiety disorder atau GAD. Jenis berikutnya disebut sebagai generalis anxiety disorder, yaitu kecemasan kronis yang ditandai dengan rasa khawatir dan tegang yang berlebihan. Jenis gangguan kecemasan ini berlangsung secara terus-menerus dan cenderung tidak terkendali. Orang dengan GAD bisa sangat gelisah meski sedang tidak berada dalam situasi yang menegangkan sekalipun alias baik-baik saja. Rasa khawatir dan tegang yang berlebihan terkadang juga disertai dengan gejala fisik seperti gelisah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan kesulitan tidur atau insomnia. Nah, gangguan panik atau panic disorder tidak seperti kecemasan biasa. Gangguan panik bisa muncul secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa adanya alasan yang jelas. Seseorang yang mengalami kondisi ini umumnya juga menunjukkan gejala-gejala fisik seperti keluar keringat berlebih, nyeri dada, sakit kepala, napas memburu,
dan detak jantung yang tidak teratur. Banyak orang sering menganggap berbagai gejala tersebut sebagai serangan jantung. Nah, gangguan panik ini bisa ditandai dengan memunculkan serangan panik yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, serangan panik bisa dialami kapan dan di mana saja. Beberapa orang mungkin akan mengalami serangan panik hanya dalam hitungan menit, sementara lainnya bisa mengalami hingga berjam-jam. Selective mutis. Gangguan kecemasan yang satu ini ditandai dengan anak yang tidak bisa berbicara pada kondisi atau situasi tertentu. Contohnya, anak mendadak tidak bisa berbicara saat sedang di sekolah, padahal saat di rumah atau di tempat lain, anak tidak memiliki masalah dalam berbicara. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa mempengaruhi aktivitasnya di sekolah. Bahkan, saat anak beranjak dewasa, bisa jadi masalah ini akan muncul di tempat kerja atau di kondisi-kondisi lain saat ia harus berkomunikasi dengan orang lain. Gangguan kecemasan berpisah atau separation anxiety disorder. Jenis yang satu ini biasanya dialami oleh anak-anak pada masa tumbuh kembangnya. Biasanya kondisi ini disebabkan perpisahan yang terjadi antara sang anak dengan orang tua atau figur pengganti orang tua di sekitarnya. Gangguan kecemasan sosial, social anxiety disorder, alias kecemasan sosial, adalah rasa ketakutan yang sangat ekstrim muncul ketika berada di tengah-tengah banyak orang, gugup ketika bertemu orang lain, terutama orang asing atau orang yang cukup penting. Itu wajar saja. Namun, ketika Anda selalu merasa gugup, bahkan takut berada di lingkungan yang baru sampai berkeringat dan merasa mual, Anda mungkin mengalami kecemasan sosial. Berbeda dengan rasa malu atau gugup yang umumnya hanya berlangsung sebentar. Kondisi ini justru berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Sumber penyebab dari kecemasan sosial adalah rasa takut akan diamati, dihakimi, atau dinilai di depan orang lain. Gangguan kecemasan sosial adalah salah satu jenis dari fobia yang sangat kompleks. Jenis fobia tersebut memiliki dampak yang merusak bahkan sampai melumpuhkan kehidupan penderitanya. Pasalnya, gangguan ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan harga diri seseorang, mengganggu hubungan dan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Fobia spesifik. Fobia spesifik juga masuk dalam jenis anxiety disorder. Kondisi ini merupakan ketakutan yang berlebihan dan terus-terusan terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas tertentu yang umumnya tidak berbahaya. Contohnya, fobia dengan badut, fobia laba-laba, fobia ketinggian, balon, jarum, darah, dan lain sebagainya. Orang dengan kondisi ini tahu bahwa ketakutan yang mereka alami sangat berlebihan, tetapi mereka tidak bisa mengatasinya. Seberapa umum sih kondisi ini? Anxiety disorder adalah kondisi yang sangat umum dan dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor resiko yang mungkin menjadi pemicu. Diskusi dengan dokter juga bisa untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Nah, kenali tanda-tanda dan gejala anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Sebenarnya tanda dan gejala anxiety disorder tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang dialami penderitanya. Oke, jadi begitu ya materi tentang macam-macam paranoid atau anxiety atau kecemasan, kepanikan yang membuat menjadi keanehan, menjadi manusia tidak normal diakibatkan sebab-sebab yang tadi kita sampaikan ya. Oke, di part 1 ini cukup sampai di sini, nanti kita teruskan di part 2-nya. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansyah Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.